Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya sobat, dan nyalakan tombol loncengnya. Halo Sobat Bull Eyes. Sobat, Dornier DO-31 merupakan pesawat jet berkemampuan VTOL alias Vertical Take Off and Landing atau pesawat yang mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal. Dibuat oleh perusahaan Dornier Jerman Barat sebagai pesawat komersil, awal mulanya tercipta pesawat ini berawal dari minat Angkatan Udara Jerman Barat yang menginginkan sebuah pesawat berkemampuan short take off and vertical landing. Jerman Barat menganggap pesawat jenis ini penting karena sejumlah pangkalan udaranya berada terlalu dekat dengan rivalnya Jerman Timur yang tergabung dalam Pakta Warsawa, sehingga negaranya memerlukan pesawat yang mampu lepas landas di mana saja termasuk dari jalan tol autobahn. Bahkan Jerman Barat sampai mengakali jet tempur Lockheed F-104 Starfighter dengan pendorong roket agar dapat mengudara dengan cepat jika perang terjadi. Keinginan itu semakin menggebu-gebu sebab NATO waktu itu juga mengembangkan pesawat tempur sejenis yakni NBMR-4. Program pengembangan DO-30 dimulai pada Februari 1962 dan tahun 1964 purwarupanya mulai terbentuk. Hingga tahun 1967 nih sobat, sebanyak 3 purwarupa telah dibangun antara lain E1, E2, dan E3. Pada 10 Februari 1967 purwarupa E1 melakukan penerbangan perdana diikuti oleh penerbangan E2 dan E3. DO-31 memiliki panjang 20,53 meter dan bentang sayap 18 meter. Pada sayapnya dipasangkan 2 mesin turbofan Rolls-Royce Pegasus BE-532 untuk terbang horizontal. Sementara untuk mendukung kemampuan VTOL menggunakan 8 mesin turbojet Rolls-Royce RB162-4D. Mesin VTOL ini ukurannya lebih kecil sobat ketimbang mesin utama. Saat DO-31 berada di ketinggian, maka sumber tenaga diambil alih oleh 2 mesin Pegasus yang mampu membuatnya melesat hingga kecepatan 730 km per jam. DO-31 dioperasikan oleh 2 orang dan mampu mengangkut 36 orang di dalamnya. Pesawat ini pertama kali dipamerkan di Paris Air Show tahun 1969, termasuk mendemonstrasikan kemampuan terbang vertikalnya. Dalam sejarah, DO-31 tercatat sebagai satu-satunya pesawat transport bermesin jet yang dibuat dengan konsep VTOL. Namun rupanya sejumlah pertimbangan membuat proyek DO-31 tidak dilanjutkan ke tahap produksi massal sobat. Hal ini disebabkan karena drag atau hambatan di udara yang ditimbulkan mesin VTOL pesawat ini terlalu besar. Mesin VTOL juga dinilai kurang rasional lantaran mengurangi daya angkut secara keseluruhan. Di tahun 1970, pemerintah Jerman Barat juga merasa nih sobat, jika biaya pengembangan dan produksi DO-31 tidak mungkin ditanggung sendiri. Mitra dari negara-negara NATO yang diharapkan ikut berkontribusi nyatanya tak ada. Nah, pesawat ini menjadi populer di dunia maya setelah kemunculannya dalam mini seri The Man in the High Castle. Bapak Teknologi Indonesia, B.J. Habibie dilaporkan juga turut andil loh dalam terciptanya pesawat DO-31 ini. Habibie disebut-sebut terlibat dan masuk dalam tim pengembangan pesawat tersebut pada saat dirinya masih menetap di Jerman. Setelah proyek tersebut gagal diteruskan, Habibie akhirnya dipanggil oleh Presiden Soeharto untuk membuat pesawat buatan Indonesia. Saat ini, hanya 2 dari 3 purwarupa yang masih tersisa. DO-31E1 tersimpan di Museum Dornier di Friedrichshafen, sedangkan DO-31E3 tersimpan di Museum Flughwerke di Munchen.